Nah, di akhir pekan ini saya lagi nimbrung nih di tongkrongan keluarga Mas Ganjar sebelum besok akan menjalani tes kesehatan di RSPAD. Sudah bersama saya ada Mas Ganjar. Mas Ganjar, sebelum lagi foto nih tampaknya nih. Lagi Mas Ganjar ini banyak fansnya, jadi harus ngelain foto. Mas Ganjar, sebelumnya selamat sudah didaftarkan, sudah mendapatkan pasangan, besok akan menjalani tes kesehatan. Ini akhir pekan ini kenapa Mas milih berkumpul bersama keluarga? Memang rutinitas setiap minggu Mas? Kita coba. Jadi pas hari ini acaranya tidak terlalu padat, jadi ya kita makan bersama ya gitu. Dan ada rekomendasi dari Alam, mie-nya enak banget itu. Mie, Mbak milenial, keren ya namanya. Mbak milenial. Enak Mas. Oh enak banget. Aku masak sendiri tadi. Yang menarik enaknya, ini si chefnya ini ngajarin masak, jadi ada experience. Mas, ini kan juga saya lihat kan anak-anak muda nih Mas ya. Kalau nanti Mas mungkin terpilih sebagai presiden, apa sih yang ditawarkan untuk UMKM terutama untuk para anak muda untuk berusaha berbisnis gitu Mas? Apa sih yang ditawarkan? Apa yang di-provide pemerintah untuk mendukung itu Mas? Sebenarnya ada dua ya. Rata-rata mereka punya skill yang hebat. Maka nanti problem keduanya biasanya akses permodalan. Dan yang tiga butuh pendampingan. Kalau mereka sudah mulai bisa berjalan dan mandiri, masakannya enak. Ini mesti di-explore lagi, dan saya tuh berharap Indonesia punya diplomat banyak. Diplomat politik, mewakili pemerintahan gitu ya. Tapi ada diplomat olahraga, tahu nggak? Diplomat kuliner. Anak-anak ini, desainer, e-sport, model-model gitu. Jadi saya bayangkan kemudian anak-anak muda ini dengan segala talenta dan prestasinya itu bisa mendunia. Nah, tinggal kawan-kawan duta besar diminta untuk memfasilitasi mereka. Nggak siap betul. Kuliner itu salah satu yang secara bisnis bagus dan semua orang pengen nyoba pasti. Mas Ganjar, ini mumpung ada Bu Siti dan juga Mas Alam, saya mau ngobrol sedikit ya Mas ya, izin. Mas Alam dulu deh ya. Mas Alam ini lagi banyak fansnya nih Mas. Mas Alam, aku mau nanya dong, kalau akhir pekan bersama Bapak dan juga Ibu, Mas itu keluarga Mas Ganjar itu sering kulineran nggak sih Mas? Atau apa aktivitas dilakukan di akhir pekan? Ya emang kita hobi makan sih ya Mas, dan kebetulan tuh kita nggak picky eater, jadi emang makan apa aja masuk. Jadi ya tendensinya kalau akhir pekan atau ada waktu kosong ya kita cari makan makanan yang baru sekiranya. Biasanya nyari makanan seperti apa nih? Tradisional kah atau apa? Tergantung mood sih, karena apa aja masuk di kita. Tapi emang kita kalau nggak tradisional biasanya ya Japanese ya. Japanese karena suka banget sama makanan Jepang, tapi juga tradisional kita sering tuh. Misalkan hunting-hunting ke, kalau anak-anak sekarang bilangnya hidden gem gitu ya, hidden gem gitu. Jadi ya kayak gitu sih Mas balik kadang-kadang. Biasanya Mas Alam yang merekomendasikan masakan. Kadang-kadang kalau misalkan bapak atau ibu itu habis dari suatu tempat terus kapan yuk ke situ gitu, Alam kan nggak ikut kemarin, terus ya nanti next time kita ke situ. Mas Alam, terakhir aku mau nanya, ini kan Mas Ganjar ini sudah purna tugas sebagai gubernur, sekarang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Akan persiapan seperti apa sih yang dilakukan Mas Alam sebagai anak calon presiden? Siap-siapnya ya makan cukup, tidur cukup, jaga kesehatan, ibadah, ya kayak hari-hari biasanya sih Mas. Ada pesan untuk untuk Bapak? Pesannya kalau bisa sih nanti bungkus ayam goreng gitu. Kirain pesan makanan, enggak ya? Enggak lah, Bapak kita udah sering ngobrol banyak, jadi pesannya ya penting jaga kesehatan. Iya. Kalau Ibu Siti, gimana nih Bu Siti? Ini mempersiapkan mungkin juga nanti Mas Ganjar akan keliling untuk berkampanye, nanti mungkin Mas Alam juga akan ikut. Apa yang dipersiapkan Ibu sebagai ibu rumah tangga untuk kedua pria ini? Kalau saya ya sebagai istri doa ya itu pasti. Kemudian yang kedua, kita berdua kan menjadi tempat sandarannya Mas Ganjar. Jadi misalnya Mas Ganjar kepingin curhat gitu ke istrinya lah gitu. Tentu hal-hal yang bukan terkait dengan program ya, tapi lebih kepada emosional gitu. Kemudian ya saya bisa mendampingi atau berkontribusi dari sisi apapun gitu. Supportnya seperti itu. Dan kalau dari sisi pesan ya sama kayak Alam. Yang pertama itu ibadahnya
harus tepat waktu ya, jangan ditunda-tunda karena kan kegiatan banyak, takutnya nanti ada yang keskip atau apa, pokoknya itu. Kemudian sesibuk apapun yang nama kewajiban kepada Yang Maha Kuasa itu tetap harus dijalankan dengan tepat waktu. Itu. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan, makan yang banyak. Kalau itu kan pesan untuk Mas Ganjar sama Mas Alam. Kalau untuk Ibu sendiri mempersiapkan diri sendiri, ada nggak sih yang dipersiapkan? Persiapan mungkin saya lebih kepada dari sisi mental ya, jadi harus lebih strong, tidak mudah baper gitu, dan itu sudah banyak diajari oleh mereka berdua. Iya, terutama Alam ya, karena dia kan sebetulnya sama posisinya dengan saya ya. Kita adalah ikutan apa ya, karena faktor orang samping ya itu, jadi saya posisinya sama Alam, jadi saya banyak sekali ngobrol sama dia terkait dengan ya. Mas Ganjar itu mau persiapan besok ke RSPAD, apa yang disiapkan malam ini, Mas? Nggak ada persiapan khusus, cuman dari dokternya suruh puasa nanti malam. Dan besok biasanya diambil darahnya. Tapi sebenarnya saya sudah sih, sudah diambil, tapi nggak tahu masih berlaku apa nggak. Harusnya sih masih. Itu aja, yang lain nggak. Karena pesannya Alam tadi suruh menjaga kesehatan. Nah, dieksekusi sama istri saya tiap hari diajak lari kan, menjaga kesehatan. Sering nggak lari? Tiap hari. Masih tiap hari. Ya, lari, berenang, jalan gitu terus. Pokoknya rutin. Ibu Siti, Mas Alam, terima kasih banyak waktunya. Jangan lupa beribadah, jaga kesehatan, itulah pesan yang diingatkan oleh istri dan juga anak kepada Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang nantinya akan ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Glenn Joshua Ahmad Hilman melaporkan.